Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Sanjaya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di salah satu desa di daerah Pacet, Mojokerto. Nah, kali ini saya sedang melakukan pendakian ya ke Sunan Krapyak ya. Nah, pendakian ini kita harus melakukan ini ya, naik tangga ya. Kita harus naik tangga. Nah, tangganya ini sangat tinggi ya. Kita harus melewati anak tangga sebanyak 500 anak tangga ya. Nah, Sunan Krapyak ini adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam yang pada waktu itu di sekitaran tahun 15 sampai 16 ya. Seperti itu waktu zaman Majapahit ya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan ya. Sedikit saya jelaskan sepengetahuan saya dari berbagai sumber ya. Mohon maaf juga jika ada kekeliruan ya. Nah, ini kan perjalanannya cukup panjang ya, harus melewati 500 anak tangga, dan ini mohon maaf juga ya, saya nggak bisa konsen di kamera ya, karena tangganya ini sangat curam ya. Oke, tapi saya coba jelaskan dari awal ya, karena sembari menemani perjalanan yang panjang ya. Nah, Wali Songo, kita bahas dari Wali Songo dulu ya. Wali Songo secara tradisional adalah 9 ulama penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka bukan hanya ulama, tetapi juga tokoh sosial budaya dan pendidikan dalam peralihan masyarakat Jawa dari dominasi Hindu-Buddha ya. Pada waktu masyarakat Muslim, jadi maksudnya dalam peralihan masyarakat Jawa dari dominasi Hindu-Buddha menuju masyarakat Muslim ya. Tepatnya pada abad ke-15 sampai 16. Nah, masing-masing memiliki wilayah dalam berdakwah. Nah, dalam pendakwaan itu mempunyai beberapa metode ya, serta mengikuti kesenian dan budaya sebagai alat dakwah ya. Misalnya tembang atau wayang, contohnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Nah, Wali Songo ini ada 9 wali yang terdiri dari Sunan Gresik, Ampel, Bonang, Derajat, Kudus, Giri, Kalijaga, Muria, dan terakhir Sunan Gunung Jati ya, atau yang disebut dengan Syarif Hidayatullah. Masing-masing tokoh ini terkenal di literatur sejarah Islam Indonesia dan memiliki sejarah terdokumentasi yang cukup kuat dan baik di berbagai sumber ya. Di berbagai sumber secara akademik ya. Nah, sekarang siapa Sunan Pangkat? Yaitu Sunan Pangkat adalah tokoh lokal, tradisi, dan legenda ya. Kalau Wali Songo sudah dikenal di seantero Nusantara, Sunan Pangkat adalah figur yang jauh lebih lokal dan bukan bagian resmi dari Wali Songo yang didokumentasikan di sejarah mainstream. Artinya, informasi tentang beliau tidak banyak ditemukan di berbagai sumber sejarah umum seperti Wikipedia atau buku sejarah nasional. Nah, tetapi lebih kuat di tradisi lokal Jawa Timur dan dari cerita masyarakat. Nah, sebetulnya nama dan identitas yang paling sering disebut untuk Sunan Pangkat adalah Ki Danurejo atau Sunan Krapyak ya. Nah,
pangkat sendiri kemungkinan besar bukan nama lahirnya ya, tetapi gelar yang diberikan masyarakat karena kepercayaan akan keberkahan dan derajat yang bisa diperoleh melalui ziarah ke makamnya, sehingga nama pangkat identik dengan doa dan harapan untuk pangkat atau derajat dalam kehidupan. Tidak ada bukti kuat dari sumber sejarah ya, akademik besar bahwa Sunan Pangkat adalah bagian dari Wali Songo. Nah, jadi cerita tentang beliau banyak bersifat lokal, tradisi lisan dan tulisan komunitas yang membahas situs ziarah. Nah, selanjutnya lokasi dan situs sejarah yang berhubungan ya. Sunan Pangkat ini dikenal terutama di wilayah Bukit Krapyak, Desa Padusan ya. Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di sebuah kawasan ya, di lereng Gunung Welirang ya, seperti itu. Nah, masyarakat setempat dan para peziarah mempercayai bahwa di sini terdapat makam Sunan Pangkat atau Ki Danurjo yang dianggap wali Allah ya, sosok yang keramat ya. Kawasan ini menjadi tempat ziarah dan sering dikunjungi untuk ngalap barokah, terutama untuk memohon derajat, keberkahan atau kekuatan spiritual ya. Jadi di area makam sini memang banyak para pelaku spiritual yang untuk memperkuat kekuatannya atau hanya mengeningkan pikiran ya atau batin ya, yaitu untuk ngening sangat bagus ya. Dan sekitar lokasi juga berkembang kombinasi antara wisata spiritual dan alam ya, misalnya campground dan jalur pendakian. Nah, jadi kalau kita naik ke atas dari makam Sunan Pangkat ini juga ada tempat pendakian atau campground ya, sehingga tempat ini kini dikenal ya sangat luas di komunitas lokal dan traveler sejarah. Jadi catatan lokasi sejarah ini memang menarik secara budaya, tetapi sumber akademik sejarah formal tentang Sunan Pangkat sangat terbatas. Lebih banyak berdasarkan tradisi lisan dan penelitian sejarah lokal daripada dokumen sejarah klasik ya. Jadi cerita dan tradisi yang berkembang tidak semua terbukti historis ya. Dalam tulisan yang beredar di komunitas lokal dan blog sejarah budaya, beberapa hal berikut yang dikaitkan dengan Sunan Pangkat, yaitu beliau dipandang sebagai ulama besar di lereng Arjuna yang hidup di masa transisi dari Majapahit ke awal Kesultanan Demak ya. Nama pangkat terkait dengan tradisi ziarah untuk memohon pangkat, derajat atau berkah. Nah, situs makamnya dikunjungi penuh spiritualitas dan masyarakat sering menyebutnya Mbah Wali Sunan Pangkat atau Eyang Sunan Pangkat. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar cerita ini bersifat tradisi budaya atau legenda, bukan sejarah tertulis yang diverifikasi secara ilmiah. Nah, meskipun Sunan Pangkat tidak masuk dalam daftar Wali Songo di buku sejarah besar, keberadaan figur seperti beliau menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa menggabungkan sejarah Islam besar dengan tradisi lokal. Di Jawa Timur banyak tokoh lokal yang disebut sebagai wali, pangeran, atau ulama yang memiliki makam keramat. Ini mencerminkan sinkretisme budaya Jawa antara agama secara lokal dan spiritualitas ya. Makam-makam seperti ini biasanya menjadi titik fokus torekot, doa, ziarah, dan kegiatan sosial di komunitas lokal ya, seperti itu. Nah di Jawa tidak semua wali ya tercatat di buku sejarah nasional. Ada yang hidup dalam ingatan rakyat
dalam cerita turun-temurun dan dalam sunyi makam di lereng gunung ya. Yang salah satunya adalah sosok yang dikenal sebagai Sunan Pangkat ya. Nah, sebagian orang datang ke makamnya untuk berdoa, sebagian menyebutnya wali, sebagian lagi bahkan tidak pernah mendengar namanya ya. Siapakah sebenarnya Sunan Pangkat? Apakah beliau bagian dari Wali Songo atau hanya tokoh lokal yang kemudian dianggap keramat? Nah, untuk memahami Sunan Pangkat kita perlu mundur ke abad 14 sampai 16 ya. Pada masa itu kerajaan Majapahit mulai melemah ya. Islam mulai berkembang di pesisir dan pedalaman Jawa. Dakwah dilakukan bukan dengan perang ya, tapi dengan budaya. Seperti itu. Tokoh-tokoh besar yang dikenal sebagai Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang ya, Sunan Kalijogo dan lainnya, mereka adalah tokoh yang tercatat dalam sumber sejarah babat dan manuskrip ya, serta memiliki jaringan dakwah yang jelas. Seperti itu. Nah, penting ya, Sunan pada masa itu tidak selalu berarti anggota Wali Songo ya. Sunan juga digunakan masyarakat untuk ulama, tokoh spiritual, orang yang dianggap wali Allah. Nah, disinilah posisi Sunan Pangkat mulai muncul seperti itu. Nah, menurut tradisi tempat, banyak peziarah datang dengan niat memohon derajat, kedudukan, atau keberkahan hidup. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa beliau adalah Sunan Pangkat ya. Sunan Pangkat tidak tercatat sebagai Wali Songo ya. Tidak ditemukan dalam sumber klasik utama seperti babat Wali Songo. Beliau adalah tokoh wali lokal, bukan wali nasional ya. Ini bukan berarti tidak penting, justru ini menunjukkan kekayaan spiritual lokal Jawa. Seperti itu. Nah, makam Sunan, tepatnya makam Sunan Pangkat ini berada di Bukit Krapyak, Desa Patusan Pacet, Mojokerto, di lereng Gunung Lirang Arjuna. Nah, wilayah ini tuh sejak lama dikenal sebagai tempat pertapaan, jalur spiritual, kawasan sunyi yang sering dipilih tokoh agama, dan di sekitar makam terdapat situs-situs tua, jejak budaya Hindu, Buddha, dan Islam bercampur. Nah, menunjukkan masa transisi keislaman Jawa Timur. Nah, banyak sejarawan menyebut wilayah pegunungan adalah tempat aman bagi ulama pada masa konflik politik. Artinya besar kemungkinan Sunan Pangkat adalah ulama penyepi, tokoh pendakwah lokal, pemimpin spiritual masyarakat sekitar. Seperti itu. Nah, cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan Sunan Pangkat hidup sezaman dengan runtuhnya kerajaan Majapahit ya. Jadi ada kaitan spiritual dengan tokoh-tokoh besar Jawa. Makamnya diyakini memiliki karoma, namun secara akademik tidak ada bukti tertulis kuat tentang tahun lahir, silsilah keluarga, hubungan langsung dengan Wali Songo. Nah, ini kita mau sampai ya. Kalau sudah ada bendera, itu tandanya sudah dekat dengan makam dari Mbah Sunan Krapyak ya. Nah, ini videonya cukup gelap ya, padahal saya pakai senter. Kebetulan senternya ini senter gunung, cuma nggak bisa nembus kabut. Nah, ini adalah daerah makam Sunan Pangkat dan musola Sunan Pangkat ya. Nah, di depan adalah makam Sunan Pangkat dan di sebelah kiri itu adalah toilet, tempat wudhu juga. Nah, pada malam ini juga banyak peziarah ya. Nah, ini sekarang saya berada di samping toilet ya. Ini pemandangan dari atas cukup bagus ya. Kita bisa melihat lokasi dari Desa Pacet ya. Seperti itu. Nah, ya, di depan itu musola dari Mbah Sunan Pangkat. Kita bisa melakukan sholat ya atau wirid di atas sana.
Nah ini ada tempat wudhunya juga ya, seperti itu. Kalau yang di sini hanya lahan-lahan kosong. Nah malam ini tuh malam Jumat Legi ya, maksudnya Kamis Legi ya. Jadi banyak orang yang lagi tirakat atau nyepi di sini ya, seperti itu. Nah ini ada dapurnya juga ya, jadi peziarah insya Allah tidak akan kelaparan ya. Terkadang itu banyak peziarah yang membawa makanan lalu ditaruh di dapur. Nah ini dapurnya ya. Kalau ini adalah makam dari Mbah Sunan Pangkat sendiri ya, atau yang disebut dengan Sunan Krapyak ya. Nah ini makam Krapyak Sunan Pangkat. Nah ini kita coba review tipis-tipis ya, kita coba masuk di dalam. Lagi banyak orang yang sedang istirahat ya. Kebetulan ini sangat malam, jadi videonya saya arahkan ke bawah ya, supaya tidak mengganggu orang yang sedang beristirahat ya. Nah ini komplek dalam Sunan Pangkat. Sayangnya kita nggak bisa leluasa ya untuk mengambil video karena lagi banyak orang yang beristirahat. Beberapa lah ya, ada yang beristirahat di dalam, ada yang di luar, ada yang di masjid. Nah kita coba masuk lebih ke dalam ya. Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya rijal gaib ya. Yang di depan saya ini adalah tempat dimana diyakini sebagai tempat pusaka dari Mbah Sunan Pangkat ya. Dan salah satunya juga ada di sebelah saya, di sebelah kiri ya. Jadi ada 2 tempat pusaka di sini. Nah ini tempat letaknya pusaka ya. Jadi ada 2 tempat ya. Nah yang di hadapan saya ini adalah makam dari Mbah Sunan Pangkat atau Ki Danu Rejo. Nah tempatnya ini sangat gelap ya, kebetulan sekarang juga malam. Nah ini makam dari Eyang Putri Srigati ya, seperti itu. Makamnya juga berdekatan dengan makam Mbah Eyang Pangkat ya, atau Sunan Pangkat atau Ki Danu Rejo, seperti itu. Sekarang pukul 2:30 ya. Nah ini adalah tempat batu prasasti atau yang diyakini memiliki kodam macan putih sebagai penunggu dari komplek makam sini ya, yang diyakini oleh para tokoh dan para spiritualis ya yang ada di sini. Nah ini adalah makam Ki Danu Rejo ya, yang Sunan Pangkat atau Sunan Krapyak, seperti itu. Nah di sini saya mau melakukan tawasulan, mumpung lagi di sini ya. Videonya ini akan saya jeda dan akan saya sambung lagi ya, seperti itu. Karena suasana cukup penting, yaitu 2:30 pagi. Ya alhamdulillah saya sudah selesai melakukan tawasulan. Nah sekarang saatnya saya pamit ya, saatnya saya balik ya. Baik ya, sekarang waktunya balik ya. Nah ini konteks full ya, area makam Sunan Pangkat bagian dalam ya, seperti ini. Nah ini sangat gelap ya, asap dupanya ini sangat tebal juga ya, seperti itu. Suasana mistisnya ini sangat kental ya, sangat gelap juga ya.
hanya ada sedikit penerangan. Nah, di sini juga ada tempat kotak amal. Nah, suasananya gelap ya, dan ini adalah tempat dupa ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.